Halo semuanya, nama aku Naili Jarita Fitriah, NIM 132 dari MAL kelas C. Sehubungan dengan tugas manajemen resiko, aku akan mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan sedikit observasi di Ion Alam Sutra. Untuk mengetahui jenis manajemen resiko yang diterapkan di Ion Alam Sutra, yuk kita simak videonya buat bertanya langsung dengan narasumbernya. Halo semuanya, hari ini kita punya kesempatan spesial berbincang langsung dengan Pak Bicar selaku asisten line manager di PT Ion Indonesia, tepatnya di Ion Star Alam Sutra. Halo Pak Bicar. Hai, nama saya Bicar, saya in charge di asisten manager di Alam Sutra. Saya baru join di Alam Sutra itu 4 bulan, sebelumnya itu di Sentul. Jadi di sini Pak Bicar akan membantu saya buat berbagi wawasan tentang manajemen resiko yang diterapkan di PT Ion Indonesia. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan Pak Bicar yang mau saya tanyain. Yang pertama ada, Ion kan sebagai perusahaan retail nih. Pengalaman Pak Bicar ini apa aja sih jenis resiko yang paling umum dihadapi? Biasanya saya di kita bergerak di bidang retail, ada biasanya resiko operasional, ada juga resiko hukum. Operasional itu biasanya banyak gangguan seperti di area, misalkan contoh karena kita fokusnya jualan, service kepada customer, ada aja tuh problem-problemnya resikonya seperti kegagalan sistem, atau di mesin kasir, atau layanan provider, dan kawan-kawan. Atau misalkan mengenai barang, karena kita jualan juga itu ada problem juga, biasanya antara barang datang bermasalah, misalkan status barangnya bermasalah, entah dari pengiriman atau saat penerimaan. Kalau hukum sih biasanya lebih ke legalitas ya. Contoh supplier kontraknya habis, misalkan pergantian distributor, itu juga pengaruh. Dan juga kalau perubahan atau undang-undang baru yang diterbitin sama pemerintah, nah itu juga biasanya akan berdampak ke kita. Dampaknya biasanya kan entah itu contoh misalkan ya pajak, ada kenaikan pajak, kita juga pasti akan melakukan countermeasure-nya, entah penyesuaian harga dan kawan-kawan. Karena kan kalau ada dampak dari undang-undang baru atau revisi, bukan cuma kita, tapi pihak supplier juga kan akan berdampak. Misalkan dari supplier ada kenaikan, kita otomatis akan adjustment lagi, mengikuti kenaikan berdasarkan harga pembelian dari supplier. Terus kalau misalnya di perusahaannya ini ada identifikasi resiko yang mempengaruhi reputasinya? Sebenarnya sih nggak ada metode khusus, cuman sih sebenarnya lebih ke metode umpan balik ya. Balik itu dalam arti begini, kalau misalkan ada sesuatu yang dialami sama dialami sama customer, biasa kita coba cari tahu secara detail. Jadi kita tuh minta feedback dari customer, baik itu masukan ataupun komplain. Biasanya berdasarkan itu, karena kan target kita memang kan buat service customer. Pertama kita, sudut pandang kita tuh harus dari sudut pandang keinginan atau kebutuhan dari customer itu sendiri. Ya, ada voice box, ada via chat online juga biasanya ada tuh. Kalau di kita kan nomor customer service, ada biasanya juga beberapa customer ada yang mengajukan komplain atau kasih inputan via belanja online. Kita kan ada yang namanya Raisa tuh. Ada juga yang justru lewat Raisa, bahkan lebih banyak lewat Raisa. Segampang chat WA gitu. Kalau ke customer service harus telepon dulu, voice box makan waktu ya, dalam arti kan ada tunggu tanggal pembukaan, proses, jawaban, dan feedback langsung ke customer. Ujung-ujungnya nanti dihubungin juga via telepon. Rata-rata kenapa via Raisa, karena ya chat atau komplain hari ini ya saat itu juga langsung dibales. Biasanya kalau komplain itu di atas ini, misal kayak barang ini kemasannya udah terbuka, kita ganti barang yang baru. Oh pasti, kita itu kan kalau di Ion itu ada garansi toko atau garansi dari kita sendiri itu sebanyak 14 hari. Jadi apapun kondisinya itu nanti akan diganti baru. Kalau memang kesalahan ada di pihak kita, tapi kalau nanti ada kesalahan di pihak customer, nanti kita identifikasi dulu, maksudnya ini benar karena kesalahan kita atau memang kelalaian customer aja. Misalkan beli telurnya pecah di jalan atau jatuh gitu kan nggak mungkin kita ganti gitu loh. Di luar Alam Sutra tuh contoh toko yang GMS yang besar kayak BSD, JGC Sentul, itu kan ada elektrikalnya. Jadi misalkan dia beli TV
atau beli elektronik lain, small appliance, ketika ada kendala, ya itu selama 14 hari pasti diganti baru. Lanjut pertanyaan selanjutnya, di sini kan pastinya ada persaingan pasar. Gimana caranya menanggapi persaingan pasar atau perubahan? Perubahan pasar sih biasanya kita itu berpatokan pada kompetitor, tapi fokusnya itu sih kompetitor sekitar. Contoh misalkan kalau kayak BSD, ya dia pasti akan menentukan nih retail-retail lain yang di sekitar BSD. Saya sih radius 5 atau radius 10 km dari titik lokasi toko tersebut. Kalau misalkan kayak kita nih, Sutra, biasanya kita udah nentuin nih, seperti Duta Buah, Alfresh, atau misalkan Farmers di Living World. Nah itu udah kita tentuin. Kita tuh menganalisa apa aja yang ada di kompetitor. Kita melakukan riset pasar, misalkan kebutuhannya apa, sekarang tuh lagi ada problem apa. Karena kan contoh kalau di saya sih, pegangan saya kan grocery dan non-food, itu sih nggak terlalu fleksibel. Yang terlalu fleksibel itu kan di fresh, sayur, buah, dan kawan-kawan itu kan sensitif ya. Isu apa itu akan berdampak. Oh, di saya ada telur. Nah itu selalu berubah-ubah. Harga selalu naik turun. Dan bisa tetap. Nah itu ya terpaksa itu penting. Biasa juga di sosial media. Sosial media itu juga biasanya kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi ini masuknya sih ke sisi tim marketing ya. Dari Ion sendiri itu berusaha seaktif mungkin untuk bisa kasih informasi, itu promo, event, ataupun produk via sosial media. Kan ya customer kita sekarang juga udah melek sosial media ya. Ya, kita udah ada beberapa analisis, udah kita analisis beberapa resiko yang terjadi di dalam kita. Nah, kira-kira ada mitigasi untuk mengurangi dampak resiko itu mas? Mitigasi biasa sih sebenarnya ini nggak mutlak ya, maksudnya nggak ada guidance khusus juga. Cuman kalau berdasarkan pengalaman selama saya di Ion itu ada beberapa strategi mitigasi. Misalkan bagaimana kita tuh harus menghindari resiko, terus meminimalisir sebisa mungkin terhadap potensi-potensi resiko. Terus bisanya kita tuh bisa juga melakukan pindahan resiko itu sendiri. Kalau misalkan dari kendala kita itu sesuatu yang sifatnya loss atau bahasanya apa ya, defisit. Jadi itu biasanya kan kita ada beberapa yang bisa di cover sama asuransi. Nah itu biasanya masalah ini itu di backup sama si asuransi tersebut. Biasa sih itu sih menghindari ya, kita bisa mengurangi resiko juga sama mengalihkan resiko tersebut. Ngomongin soal asuransi jadi nyinggung ke pertanyaan saya selanjutnya. Jadi tipe asuransi yang dipakai Ion tuh jenisnya kayak gimana sih? Asuransi sih jenis asuransinya ada banyak sih ya, cuman ini sih kurang lebih miliki sama perusahaan retail lain, perusahaan retail yang menengah ke atas ya. Karena kan menengah ke bawah saya rasa nggak sebanyak, penggunaan jenis asuransinya nggak sebanyak dengan retail yang menengah ke bawah. Tapi kalau di Ion sendiri tuh ada properti itu diasuransiin, bencana alam atau kecelakaan seperti kebakaran itu diasuransikan juga, kehilangan atau curian itu juga diasuransikan juga. Ketika ada barang yang sudah kita ketahui itu dicuri, dan itu biasanya kita klaim ke asuransi buat penggantian. Atau ada juga asuransi buat pekerjanya itu sendiri, entah itu asuransi kejiwaan ataupun asuransi kesehatan. Jadi mengingat Ion itu adalah perusahaan retail, pastinya kan punya banyak stok tuh Pak di gudang. Pernah nggak sih Ion mengalami overstock gitu, dan gimana cara penanganannya biar nggak rugi? Overstock pasti pernah, apalagi di divisi saya, terutama di grocery. Sebenarnya kalau stok itu sebenarnya kita pakai logika dalam melakukan pembelanjaan dan penjualan. Jadi misalkan sebelum melakukan penjualan, itu biasa kita harus mengetahui itu tujuan dari pembelian barang tersebut. Kalau barang itu cuma buat jual normal, reguler, otomatis kita harus tahu jumlah kuantiti yang harus diorder berapa banyak. Otomatis kan nggak banyak-banyak banget ya. Misalkan barang ini akan dipromosi atau jadi item fokus, item yang akan di-highlight, ditentukan sama buyer atau MD, kita biasa akan order dalam kuantiti yang
banyak. Kan biasanya barang itu akan disertai dengan promo. Itu biasanya sebelum melakukan pembelian kita harus sudah menentukan tuh apa aja yang harus ditentukan. Terus saat pembelian itu juga jadi faktor utama. Nah, saat pembelian itu kita harus mengetahui nih supplier itu punya stok atau enggak. Enggak kalau kita beli dalam jumlah banyak, atau juga manajemen barangnya sendiri. Ini kan kalau nggak salah satu project Naili juga tuh itu buat maintain barang-barang yang sudah tidak layak atau tidak dalam kondisi yang baik. Entah itu barang itu rusak packaging, mendekati expired, itu kan harus ada tindakan khusus tuh. Itu dilakukan RTC ataupun musnahan, atau di kita tuh bahasanya PA0, Fast Alteration Zero, jadi musnahkan. Sebisa mungkin sebelum barang itu jatuh dimusnahkan harus bisa dijual agar mempunyai nilai. Jadi misalkan barangnya mendekati 6 bulan terakhir sebelum expired, 30. Di 3 bulan naik ke 50, udah dekat sebulan ya 70 atau 80. Laku juga ya baru musnah. Itu juga salah satu solusi buat menangani overstock juga berarti sih. Betul. Oke, selanjutnya ngomongin soal K3 yang diterapkan di ION. Kira-kira ada nggak sih Pak resiko kecelakaan kerja yang udah diidentifikasi di perusahaan ini? Resiko sih sebenarnya banyak. Di kita itu ada kategori namanya resiko fisik. Resiko fisik itu yang seperti kecelakaan kerja, lah menggunakan alat kerja, kelalaian itu sendiri, contoh tempatan barang atau penyusunan barang yang tidak aman, atau misalkan ada area yang membahayakan, masuk ke resiko fisik. Juga psikologi, ini lebih ke komunikasi itu ada yang namanya komunikasi dua arah yang tidak menemui satu titik temu. Dalam arti satu dan titik yang lain itu tidak bertemu, dalam arti ada konflik. Itu juga salah satu risiko psikologis yang jadi faktor utama kita juga, karena kan itu akan berpengaruh ke yang lain. Contoh misalkan ada konflik antara rekan kerja mempengaruhi psikologis dan akhirnya kerjanya juga gak fokus. Apalagi perempuan gitu kan, moodnya masih diatur, atau misalkan laki-laki dengan egonya kerjanya jadi kebawa emosi, nah itu akan berdampak juga. Misalkan ada juga di bidang teknologi, itu misalkan ada kerusakan peralatan, atau misalkan ada gangguan listrik dan bocoran data itu sendiri. Itu salah satu K3 dari kita sih. Tetap diterapkan training juga ya soal K3? Oh pasti. Kita tuh ada jadwal training sendiri. Kita itu ada FA bagian training, itu khusus. Itu mereka tugasnya itu mengatur itu untuk mendapatkan refreshment apapun itu mengenai standar-standar kita, atau misalkan mengenai update yang akan diberikan dari perusahaan ke karyawan. Itu ada divisinya khusus. Prosesi tersampaikan dengan baik. Ini sih kecelakaan kerja itu ada, dan kategorinya itu nggak banyak. Biasanya kalau kecelakaan kecil-kecil, misalkan salah penggunaan alat, atau misalkan di bidang produksi salah mengikuti prosedur dalam pemotongan, buka tuh. Ada juga yang menggunakan tangga. Kadang kan ada yang kita udah informasikan, udah lakukan training, tapi ada juga yang bandel ya. Itu biasanya kurang lebih mereka sih yang mengalami kecelakaan. Ada juga kecelakaan, ini agak sering sih, tapi ini di luar kontrol kita. Kecelakaan yang jadi di luar area kerja, tapi masih meliputi aktivitas kerja. Contoh misalkan berangkat kerja atau pulang kerja mengalami kecelakaan. Nah itu agak banyak gitu kan. Karena kan kita itu shifting. Kalau pagi ada yang pagi banget, malam ada yang malam banget. Nah itu ya kadang karena terlalu fleksibel, terlalu dinamis deh. Jadi ya agak susah kontrolnya. Beda kalau office hour kan ya udah gitu kan, jamnya masuk sekian, pulang sekian. Kalau kita ya hari ini siang, besok bisa masuk pagi, jumping gitu kan. Kurvanya tiap tahun meningkat atau benar? Sejauh ini itu sebenarnya kalau dibilang meningkat enggak. Tapi karena kalau secara total toko kita kan makin bertambah.
Iya. Jadi contoh misalkan gini, ini total kecelakaan contoh misalkan ada 10 dalam setahun. Tahun depan itu jadi 15. Tapi secara average tokonya nambah 3, secara average tuh rata-ratanya masih 10 juga kayak gitu. Jadi nambah secara kuantiti tapi secara average-nya tetap sama, Kak. Ya agak susah sih karena ya itu udah di luar kendali kontrol ya. Iya. Oke sih. Segitu aja Pak pertanyaan yang bisa saya tanyakan ke Pak Bicar. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Sama. Bicar. Nah, dari interview bersama Pak Bicar tadi, kita jadi tahu kan informasi mengenai manajemen resiko yang diterapkan di PT ION Indonesia. Jadi sekian dulu videonya, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.